Di kampus yang dinamis, uang kuliah tunggal atau UKT menjadi titik fokus dalam perjalanan pendidikan mahasiswa. Sejak hari pertama masuk, mahasiswa merasakan dampaknya. Ada yang menganggap UKT sebagai jalan menuju keadilan, memastikan bahwa biaya pendidikan sesuai dengan kemampuan ekonomi masing-masing mahasiswa. Mereka melihatnya sebagai jalan progresif yang membentuk pintu pendidikan tanpa memandang latar belakang finansial. Namun, di sisi lain, ada mahasiswa yang menganggap UKT sebagai beban yang sulit ditanggung. Beberapa di antaranya, mereka merasa bahwa skema keringanan tidak selalu mencakup kebutuhan individu dan besaran UKT seringkali terasa memberatkan. Terlepas dari sudut pandang ini, satu hal yang pasti, UKT telah menjadi bagian tak terpisahkan dari percakapan sehari-hari di kampus ini. Di sini, kami akan mengupas dan menjabarkan respon mahasiswa yang setuju dan tidak setuju terhadap UKT yang diberikan kampus kepada mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Albi dari perwakilan kelompok 6 ingin mewawancarai Ariel Rizkiawan dari Fakultas Ilmu Administrasi. Untuk pertanyaan pertama, setujukah Anda dengan uang UKT yang sekarang Anda peroleh? Jika setuju, kenapa Anda setuju? Saya cukup tidak setuju ya. Soalnya untuk ekonomi kelas keluarga saya itu cukup tinggi. Kisaran golongan 7 atau 8 dan itu cukup memberatkan saya. Untuk pertanyaan yang kedua, menurut Anda sudah adilkah pembagian nominal UKT di setiap mahasiswa UB? Untuk menurut saya sih agak tidak adil ya. Karena ada beberapa yang saya lihat, anak itu mampu. Cuman kebagiannya tuh kelompok yang paling rendah. Sedangkan ada yang berkecukupan cukup gitu. Tapi dapat golongan ke-8. Itu cukup memberatkan sih. Untuk pertanyaan yang ketiga, apa pendapat Anda ketika mahasiswa merekayasa atau memanipulasi data orang tua agar mendapatkan UKT yang rendah? Menurut saya itu cukup curang ya, karena Anda menginput data yang tidak sesuai dengan kenyataan sehingga mendapatkan golongan yang paling rendah dan itu cukup memberatkan yang lain, kasihan yang lain gitu loh. Untuk pertanyaan nomor 4 dan yang terakhir, apa saran atau solusi agar masalah pemalsuan data orang tua ini teratasi? Menurut saya untuk petugasnya bisa mengecek lebih detail untuk pendataan setiap mahasiswa agar tidak memanipulasi data gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haridri Ahmad Syam dari kelompok 6B. Di sini saya ingin mewawancara mahasiswa dari FEB. Langsung saja. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Azhar Al-Faruq, Fakultas Ekonomi dan Bisnis angkatan tahun 2023. Setujukah saudara dengan uang UKT yang sekarang saudara dapatkan? Kalau saya setuju, karena ya ini sesuai dengan finansial keluarga saya. Menurut saudara, sudahkah adil pembagian nominal UKT di setiap mahasiswa yang ada di Universitas Brawijaya ini? Kalau menurut saya sih belum ya. Ada beberapa yang sudah adil, ada yang beberapa yang masih belum adil. Apa pendapat saudara nih ketika mahasiswa merekayasa atau memanipulasi data orang tuanya agar mendapatkan UKT yang rendah? Oke, kalau menurut saya pribadi itu tindakan yang sangat merugikan ya. Bisa sangat merugikan pihak lain karena ya itu tadi banyak mahasiswa yang tidak adil dalam pemerataan UKT-nya. Dan untuk terakhir nih, apa saran atau solusi agar masalah pemalsuan data teratasi? Mungkin lebih di orang tuanya bisa mengawasi secara langsung ketika mengisi biodata atau Google Form yang berhubungan dengan itu semua. Jadi orang tuanya lebih mengawasi lebih. Dari video tadi dapat disimpulkan bahwa sebagian mahasiswa sistem UKT dianggap sebagai langkah positif untuk menciptakan keadilan finansial di perguruan tinggi.
Mereka berpendapat bahwa dengan menyesuaikan biaya kuliah sesuai kemampuan ekonomi keluarga, UKT membuka akses pendidikan kepada berbagai lapisan masyarakat. Sementara itu, pendapat yang berseberangan juga muncul. Beberapa mahasiswa menilai bahwa UKT tidak sepenuhnya adil karena masih membebani keluarga dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah. Mereka berpendapat bahwa perlu adanya peninjauan kembali terhadap kriteria penentuan UKT agar lebih mencerminkan realitas ekonomi mahasiswa. Dengan demikian, setuju atau tidak setujunya terhadap UKT seharusnya menciptakan momentum untuk mengevaluasi dan meningkatkan sistem pendidikan guna mencapai keadilan sosial yang lebih baik.